Timur pacar gemerlapan, mengusir kabut hitam, menggugah kaum muslimin, tinggalkan peraduan. Lihatlah matahari telah tinggi di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat ini giliran kami untuk membacakan buku fatwa tarjih tanya jawab agama yang diterbitkan oleh tim Majelis Tarjih dan Tajrib Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi hanya sekedar pembaca saja kami di sini. Kita sekarang masuk ke subjudul memukul bentuk atau kentongan tanda waktu sholat. Pertanyaannya, di sebagian masjid di daerah saya masih ada yang membunyikan beduk atau dalam bahasa Banjar telontok, penyanyinya dari Banjarmasin ini. Bila waktu sholat telah tiba padahal masjid tersebut telah memiliki pengeras suara, apakah keadaan demikian dapat dibenarkan? Pertanyaannya ini disingkat di LIN Banjarmasin. Jawabannya, tanda waktu sholat sehari-hari ditandai dengan azan sekaligus panggilan untuk melakukan sholat. Sebelum adanya pengeras suara sebagai sarana berkomunikasi, seperti memberi tanda bahaya, tanda mengumpulkan warga di Indonesia umumnya digunakan kentongan. Dan karena sebelum Islam di Indonesia banyak penganut Hindu atau Buddha yang dalam komunikasi dalam acara ritualnya menggunakan beduk, dan barangkali karena pada awal Islam di Indonesia suara beduk atau kentongan, maka digunakan tanda-tanda masuk waktu sholat itu dengan membunyikan alat tersebut di samping azan, sehingga terbiasalah sampai sekarang kedua alat tersebut dipergunakan sebagai alat informasi telah tibanya waktu sholat. Dengan telah adanya alat pengeras suara yang dapat digunakan untuk azan sampai ke tempat yang jauh, kiranya kedua alat itu, yakni pemukulan kentongan, beduk atau tabuh atau telotok dan sebagainya sebagai alat pemberitahu waktu sholat sudah kurang sesuai lagi. Kita masuk ke subjudul yang lain, doa sebelum azan dan sesudahnya. Pertanyaannya, bagaimana doa sebelum muadzin berazan dan bagaimana pula sesudahnya? Mohon dijelaskan. Penanyanya dari Mabruri, Pekalongan. Jawabannya, tidak. Kita dapati terlebih tentang bacaannya dilakukan muadzin apabila akan melakukan azan. Secara umum ada tuntunan agar melakukan perbuatan yang baik kita membaca basmalah. Karenanya membaca basmalah dengan pelan atau dalam hati saja sebelum mengumandangkan azan bukan perbuatan yang mengada-ada. Lain halnya kalau membaca basmalah dengan keras, apalagi diikuti dengan bacaan lain, sekalipun ayat semisal ayat 111 surah Al-Isra akan membawa pesan bahwa membaca bacaan atau doa seperti itu adalah masyru', artinya dituntutkan agama. Padahal tidak.
Demikian pula sesudah melakukan azan, seorang muslim juga tidak dituntunkan untuk membaca sesuatu doa. Seruan Nabi mengucapkan doa adalah bagi orang yang mendengarkan azan untuk menirukan dan sesudah diselesaikan dikumandangkan azan membaca doa. Demikian kita dapati pada riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id dan riwayat Al-Bukhari dari Jabir. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id berbunyi, artinya bersabda Rasulullah SAW, apabila kamu sekalian mendengarkan panggilan, maksudnya azan, maka tirukan seperti diucapkan muadzin itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Riwayat Al-Bukhari dari Jabir berbunyi, yang artinya telah mentahriskan Al-Bukhari dari jalan Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar panggilan azan berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmud alladhi wa'addah. Ya Allah, Tuhan pengatur seruan yang sempurna ini dan salat yang terlaksana, berilah kepada Muhammad wasilah atau jalan berdekatan kepada Allah dan keutamaan, dan berikan kepadanya kedudukan terpuji yang engkau janjikan akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagai catatan, dalam doa itu tidak ada tambahan wa darajatan rafi'ah, tidak ada tambahan wa darajatan rafi'ah. Sebagai tambahan yang ada ialah kata innaka la tukhliful mi'ad yang terdapat pada surat Sunan Al-Baihaqi. Tetapi riwayat itu saja tidak kuat. Demikian menurut penelitian Al-Albani. Sampai sekian dulu kita tutup dengan membacakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.